Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pastroper dan teman-teman semua? Saya harap baik ya, sehat selalu, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ika Nurmaya. Saya berasal dari Gria Sehat Ahsan Al Ayyubi di Kabupaten Gresik. Kali ini dalam tugas Training for Trainer Ayub Camp, saya mendapatkan tugas untuk berbagi kisah gembira tentang saat menerapi pasien ya, yang saat itu ada progres sehingga membuat saya terharu, kemudian ikut menangis sekaligus tertawa gitu. Oke, langsung saja ya. Pasien pertama adalah sepupu saya. Usianya mungkin di bawah saya sekitar 7 tahun. Waktu itu kita ada acara Hari Besar Islam ya, Idul Fitri, dan dia bagian masak-masak gitu. Nah, terus dia mengeluh, tiba-tiba saja wajahnya pucat, kemudian dia jatuh kesakitan gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh mulet-mulet gitu, di bawah lantai gitu. Kemudian langsung saya cek, saya diagnosa posisi kakinya, dan memang terlihat posisi jempolnya itu V, dan kendornya itu saat itu kendor kiri. Kemudian untuk punggungnya C, dan ada di tulang belikatnya itu berbentuk lancip ya, menandakan kalau dia ada GERD atau MAH. Kemudian saya terapi dengan CU setengah, CU gunting, kemudian dengan sit up. Nah itu kemudian alhamdulillah ya, langsung badannya segar, yang tadinya pucat itu langsung berwarna kulitnya. Kemudian dia bisa berdiri, yang tadinya dari posisi kesakitan di bawah gitu ya, jatuh dan seperti mau pingsan karena saking sakitnya itu. Alhamdulillah ya, saat itu juga Allah berikan, dengan izin Allah ya, Allah berikan progres yang baik sehingga sepupu saya tadi tuh bisa langsung berdiri lagi, bisa langsung jalan. Kemudian dilanjutkan dengan HK itu ya, setelah ia berjalan. Dan setelah itu, setelah selesai HK, dia pun kembali memasak. Jadi alhamdulillah ya, keluarga saya waktu itu juga takjub gitu, melihat ternyata gerakan sederhana tapi kok hasilnya maksimal ya, gitu deh. Pasien kedua ini adalah wali murid dari suami saya. Nah, di situ ia datang dengan keluhan benjolannya ada 3 di leher dan kemudian di dada seperti diagonal gitu ya. Kemudian bercerita bahwa dia sudah membawa ke rumah sakit ya, sehingga sudah mengalami beberapa kali tindakan dan pengobatan, namun belum berhasil menghilangkan benjolannya tersebut. Nah, kemudian saya cek, saya diagnosa bahwa punggungnya itu C, kemudian kakinya itu jempolnya V, dan kemudian pantelnya P1 ya, kendor kiri. Dia saya sit up kombinasi CU plus dan HK. Alhamdulillah ya, saat itu juga bismillah 2 benjolan di lehernya itu langsung hilang gitu, dan 1 benjolan di dada itu mengecil. Beliau langsung menangis ya, sujud syukur dan meluk saya. Kemudian saya pun juga takjub ya, wow, Allahu Akbar gitu ya, alhamdulillah Allah berikan progres yang nyata ya. Saya pun waktu itu baru pertama kali mendapatkan pasien benjolan, yaitu wali murid suami saya itu. Di situ saya berkali-kali takbir ya, karena saya terpana juga. Loh, kok bisa ya gitu. Padahal beliau juga ke rumah sakit sudah berkali-kali gitu ya, minum obat juga berkali-kali. Kemudian pasien ketiga saya. Pasien ketiga itu saat pengobatan baksos di Masjid Puri Indah di Sidoarjo, dekat rumahnya Ketua Umum pasti ya, Dr. Sentot. Nah, saat itu datanglah ibu-ibu, badannya besar, kemudian dia sepertinya keturunan Arab ya. Terus dia mengeluhkan bahwa dia itu sudah sekitar 10 tahun itu tidak bisa sholat dengan posisi duduk di antara 2 sujud. Jadi beliau tidak bisa menekuk lututnya ya, kedua lututnya itu sakit, dan jadi jalannya pun juga seperti pincang gitu.
Nah, kemudian saya lihat diagnosa kakinya itu ternyata jempolnya itu bentuk A, menutup ya, artinya pinggulnya itu menutup, kemudian kendornya itu kendor kanan, dan pantelnya P0, terus untuk punggungnya itu dia S. Akhirnya waktu itu penerapinya saya dan Bu Uci ya, kami lakukan pertama itu membuka pinggulnya, kemudian kami gergaji ya, gergaji kombinasi, kemudian kami CU setengah, CU gunting ya. Terus alhamdulillah ya, setelah itu langsung juga ya, kami langsung ya Allah, Allahu Akbar ya, ternyata dengan izin Allah saat itu juga beliau itu langsung bisa menekuk lututnya, langsung bisa duduk di antara dua sujud ya. Saking gembiranya beliau itu langsung loncat-loncat gitu ya, loncat-loncat memeluk saya dan Bu Uci. Nah, ketika dia kondisi loncat-loncat tuh dia baru sadar, loh saya kok bisa loncat-loncat ya gitu. Selama ini tuh bahkan untuk berjalan saja dia itu pincang gitu. Nah, apalagi dibuat loncat-loncat kan, jadi bertambahlah juga akhirnya rasa takjubnya gitu ya. Masya Allah gitu. Waktu itu saya juga ikut menangis ya gitu, ya Allah bisa membantu orang yang berkeinginan sholat sempurna. Padahal selama ini beliau itu untuk meredakan rasa sakit nyerinya di lutut itu harus disuntik lututnya ya. Dan sekali suntik itu mungkin mencapai sekitar hampir 500.000 itu sekali suntik. Dan itu juga berkali-kali gitu ya. Beliau bilang itu untuk mengatasi rasa nyeri di lututnya. Itulah kisah-kisah dari ketiga pasien kami ya, yang mereka telah melewati masa-masa sulit ya. Setelah bertahun-tahun mereka mengalami hal itu ya, tanpa bisa mengurangi keluhan itu ya. Jadi hanya diberi obat saja untuk mereda nyeri gitu ya, hanya disuntik saja. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah Allah telah perjalankan saya dan suami ya, itu bisa mengenal pas Al-Kasau. Kami itu belajar pas basic ya, sehingga dapat menolong orang-orang ini gitu ya, menolong orang-orang yang sudah hampir putus asa, yang mungkin setiap malamnya itu sudah menangis ya, meminta agar Allah segera memberikan obat, memberikan apa ya, solusi atas dari keluhan mereka. Semuanya atas izin Allah, kesembuhan itu datangnya dari Allah ya. Manusia tugasnya hanya berusaha. Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih ya, jazakallah pada Ustadz Haris, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya yang telah memperkenalkan kami ini pada dunia pas Al-Kasau ya, yang mengantarkan kami bisa beramal jariah ya, bisa ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Al-Fatihah senantiasa kami doakan pada guru tercinta kami almarhum Ustadz Haris Mujahid. Semoga Allah selalu memberikan keluasan, kelapangan, penerangan di alam kuburnya. Demikian sedikit cerita berbagi kami tentang kisah ketiga pasien yang membuat saya terharu ya, terharu, senang, menangis, rasanya campur aduk ya, dan tertawa juga sekaligus takjub ya atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Ika Nurmaya. Billahi taufik wal hidayah. Sampai jumpa di Training for Trainer tanggal 26 hingga 27 Juli 2022 di Ayub Camp. Ayub Camp, rumah pas trooper sedunia, bersama bertumbuh dan berjuang demi kebermanfaatan umat di bidang kesehatan. Pas Al-Kasau, TFT Pas Ayub Camp, profesional, beradab, berdaya juang. Informasi lengkap pelatihan Pas Al-Kasau dapat Anda lihat di link di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.